Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di kota Cirebon diadakan sayembara atau tanding jurit untuk mengalahkan Nyimas Gandasari, putri keraton Cirebon. Seluruh jawara, para pendekar, para cantrik, para huru balang, para ki ageng rame-rame mengikuti sayembara tersebut, maju di medan laga atau papan payuda untuk memperebutkan Ratu Nyimas Gandasari karena terpesona oleh kecantikan sekaligus ingin menjajal kesaktiannya. Dari sekian para jawara, para pendekar, para cantrik, para hulu balang dan para ki ageng yang mengikuti pertandingan sayembara tersebut, hanya Ki Dampu Awang yang bisa mengalahkan kesaktian Nyimas Gandasari. Hingga terjadi kejar-kejaran dari kota Cirebon. Nyimas Gandasari lari ke arah barat lewat desa Lemah Tamba menuju ke arah desa Ujung Gebang. Karena Nyimas Gandasari tidak mau dipersunting atau diperistri oleh Ki Dampu Awang yang telah memenangkan sayembara tersebut, hingga Nyimas Gandasari terus berlari untuk mencari perlindungan, sampai akhirnya di tengah-tengah hutan belantara bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Ki Koda atau Ki Geden atau Ki Ageng Luhung Koda. Maka terjadilah pertempuran atau tanding yuda yang cukup lama antara Ki Luhung Koda dengan Ki Dampu Awang. Saling adu kekuatan, adu kesaktian, adu keperwiraan. Namun akhirnya lama-kelamaan Ki Luhung Koda tersebut terpukul mundur ke arah barat sampai ke Sungai Pembuangan di perbatasan Desa Bondan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Ki Luhung Koda yang semakin terdesak dalam pertempuran melawan Ki Dampu Awang melihat sebuah kedung di saluran pembuangan yang cukup dalam. Kemudian Ki Luhung Koda dengan kesaktiannya masuk ke dalam kedung tersebut dan berubah wujud menjadi seekor ular naga yang besar dan keluar dari kedung sambil memecah wujudnya untuk menyerang Ki Dampu Awang menjadi seekor kerbau hitam yang besar dan tanduknya menjulur ke bawah atau yang disebut dengan kerbau dongkol. Sejak saat itulah saluran pembuangan tersebut dinamakan Sungai Kedung Dongkol, dan kemudian Ki Luhung Koda yang telah berubah wujud balik menyerang lagi ke arah timur, masuk kembali ke hutan belantara yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, sambil menyerang Ki Luhung Koda, memecah wujudnya untuk yang ketiga kalinya menjadi seekor harimau putih yang sangat besar dan rame-rame menyerang Ki Dampu Awang. Ki Dampu Awang tentu saja menjadi kewalahan menghadapinya. Digempur dari berbagai sisi sambil bertempur dengan Ki Luhung Koda, Ki Dampu Awang melihat Nyimas Gandasari telah melarikan diri jauh ke arah utara. Kemudian Ki Dampu Awang berpikir, tidak ada gunanya lagi perang melawan Ki Luhung Koda. Akhirnya Ki Dampu Awang meninggalkan pertempuran dan mengejar Nyimas Gandasari. Sejak saat itulah hutan belantara tersebut dinamakan Alas Kedung Dongkol. Sementara menurut cerita, perubahan ketiga wujud dari Ki Luhung Koda hanyalah jelmaan dari sebuah batu. Ular naga adalah jelmaan dari sebuah batu berwarna merah. Kerbau hitam adalah jelmaan dari sebuah batu yang berwarna hitam, dan harimau putih adalah jelmaan dari sebuah batu yang berwarna putih, yang sampai saat sekarang keberadaannya masih menjadi misteri. Menurut cerita zaman dahulu, ketiga perwujudan tersebut sering menampakkan diri, dan ketika muncul pada musim hujan, kerbau hitam yang dijuluki dengan nama kerbau Andanu sering berkubang, bermandi lumpur atau gutah
di sebuah kubangan sebelum akhirnya membersihkan diri di sungai. Begitu juga ular naga yang besar atau lembu sering berkubang, bermandi lumpur dalam lubang yang sama, sebagaimana kerbau hitam atau kerbau andanu, hingga lama-kelamaan kubangan tersebut menjadi sebuah belumbang yang besar atau balong. Karena saking seringnya dipakai berkubang oleh kedua binatang tersebut, yaitu kerbau hitam dan ular naga yang besar atau lembu, akhirnya kubangan besar tersebut dinamakan Balong Cilumbu. Dan ketika terjadi musim kemarau yang panjang, pada saat sudah tidak ada air, seluruh binatang yang ada di alas Kedung Dongkol mencari air minum di daerah pesawahan yang agak datar, karena disitulah masih ada sumber air yang keluar dari kubangan atau belumbang. Karena sumbernya sangat kecil, maka tiap hari tidak bisa mencukupi kebutuhan hewan binatang yang hendak mencari air minum, hingga sampai menjilati tanah-tanah di sekitarnya atau ngasin. Kemudian kubangan tersebut lama-kelamaan menjadi agak dalam, menyerupai sebuah sumur, hingga sampai sekarang dinamakan Sumur Asinan. Sementara itu, Nyimas Gandasari lari ke arah utara bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Buyut Sari. Dan kemudian Nyimas Gandasari menceritakan semuanya kepada Buyut Sari tersebut perihal pelariannya. Sejenak setelah beberapa saat kemudian Nyimas Gandasari berpesan kepada pembantunya atau gebalnya yang bernama Surya Negara untuk tetap tinggal bersama-sama Buyut Sari. Sementara Nyimas Gandasari sendiri pergi lagi ke arah timur, bermaksud hendak pulang kembali ke kota Cirebon. Ki Dampu Awang yang terus mengejar Nyimas Gandasari ke arah utara akhirnya bertemu dengan perempuan tua yang tak lain adalah Buyut Sari. Dan kemudian Ki Dampu Awang menanyakan keberadaan Nyimas Gandasari kepada Buyut Sari. Kemudian dijawab oleh Buyut Sari bahwa dirinya lah Nyimas Gandasari. Sejenak Ki Dampu Awang tertegun, merasa kaget, tidak percaya Nyimas Gandasari yang begitu cantik dan mempesona ternyata hanyalah seorang perempuan yang tua renta. Sementara di sampingnya adalah benar ada pembantu atau gebalnya Nyimas Gandasari. Akhirnya tanpa pikir panjang Ki Dampu Awang pergi entah kemana, meninggalkan Buyut Sari dengan perasaan kecewa dan tidak habis pikir. Setelah sekian lama Surya Negara, pembantu atau gebalnya Nyimas Gandasari, hidup bersama dengan Buyut Sari. Dengan kesaktiannya, pembantu tersebut sering berubah wujud menjadi seekor harimau putih dan selalu mengelilingi perbatasan antara Cirebon dan Indramayu dan menempati sebuah gua kecil yang ada di sekitar tempat tinggal Buyut Sari. Hingga sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Pecanden Buyut Sari, atau dikenal juga dengan nama Gua Macan. Gua artinya sebuah lubang kecil dan macan artinya harimau. Setelah sekian tahun berlalu, pemerintah Belanda yang ada di Kabupaten Cirebon atas prakarsa Bapak Camat Kecamatan Susukan membuka alas Kedung Dongkol, yaitu satu-satunya alas atau hutan belantara yang ada di ujung barat perbatasan Cirebon dan Indramayu. Maka dibuatlah jalan dari arah desa Kedongdong ke arah desa Bondan, kemudian membabat hutan belantara tersebut atau yang dikenal dengan alas Kedung Dongkol. Karena di situ ada legenda Ki Luhung Koda. Luhung yang berarti luhur atau sebutan seorang yang mempunyai kepribadian yang luhur dan keperwiraan yang linueh. Sejak saat itulah jalan yang baru dibuka tersebut dinamakan Jalan Ki Alas Koda,
Ki yang berarti menunjukkan seorang laki-laki tua. Alas berarti hutan. Koda adalah nama seseorang. Kemudian orang-orang lebih suka menyebut dengan nama Jalan Ki Alas Konda. Setelah alas Kedung Dongkol dibabat rata dengan tanah pada tahun 1928 Masehi, kemudian pada tahun 1931 Masehi dibuatlah bedeng-bedeng. Bedeng adalah sebutan dari sebuah rumah yang sangat kecil dan menyerupai gubuk sawah. Bedeng tersebut dibuat di 3 lokasi, yang 2 lokasi berjejer, yang satu lagi lokasi terpisah, yaitu bedeng A, bedeng B, dan bedeng C. Namun ketika seseorang berada di salah satu lokasi, orang akan menyebutnya dengan sebutan bedeng lor, berarti utara, bedeng kidul berarti selatan, bedeng wetan berarti timur, sehingga tempat itu dikenal juga dengan nama Desa Bedeng. Pada tahun 1932 Masehi, pemerintah Belanda yang ada di Cirebon mengadakan transmigrasi lokal yang diikuti oleh beberapa kecamatan dan beberapa desa. Di antaranya adalah Kecamatan Pleret, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kelangenan, Kecamatan Palimanan, dan Kecamatan Arjawinangun, serta Kecamatan Susukan. Dari masing-masing kecamatan tidak kurang diikuti oleh 4 desa lebih, sehingga ada 25 desa dari 6 kecamatan. Karena penduduk yang menempati bedeng-bedeng tersebut berasal dari beberapa desa, hingga sampai sekarang Desa Luwung Kencana sering juga disebut dengan julukan Desa Selawe Negara, yang berarti 25 negara. Transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk itu dipimpin oleh petugas dari Kabupaten Cirebon, seorang yang gagah tinggi besar. Beliau sangat santun, sopan, rendah hati, dan murah senyum, sangat perhatian dan sangat sayang terhadap anak-anak yang masih kecil. Ciri khas yang paling tidak bisa dilupakan sampai sekarang, beliau mempunyai jenggot yang sangat lebat dan panjang sampai ke dada bagian bawah, sehingga orang-orang menyebutnya dengan sebutan Bapak Jenggot. Sampai-sampai akhirnya masyarakat lupa siapa nama Bapak Jenggot tersebut. Pada tahun 1933 diadakan pemilihan kepala desa untuk yang pertama kalinya. Pada saat itu masih menggunakan biting yang dimasukkan ke dalam bumbung, yaitu potongan bambu yang ada wakunya agar biting tersebut tidak jatuh. Terpilih pada saat itu sekaligus sebagai kubu pertama di tanah yang baru dibuka tersebut dengan sebutan nama Desa Bedeng B, yaitu Bapak Kuwu Robil. Kemudian pada masa pemerintahan desa dipimpin oleh Kuwu Kaira pada tahun 1942 Masehi atas prakarsa Bapak Camat Kecamatan Susukan. Nama Desa Bedeng B atau Bedeng Kidul dirubah dengan nama Desa Luwung Kencana. Bedeng A atau Bedeng Wetan menjadi Blok Kertawinangun, sedangkan Bedeng C atau Bedeng Lor menjadi Blok Kertasari. Luwung yang berarti alas belantara dibabat menjadi sebuah desa, dan kencana berarti emas. Emas adalah lambang kesuksesan, kemajuan, kejuaraan, dan lambang kemakmuran. Dengan harapan ke depan Desa Luwung Kencana yang berasal dari sebuah alas belantara menjadi Desa Bedeng B akan menjadi Desa Luwung Kencana yang sukses, sumber daya manusianya, maju sains dan ilmu teknologinya, juara dalam daya saingnya, dan makmur kehidupan masyarakatnya. Sampai sekarang, dari berbagai macam sebutan nama desa, akhirnya desa ini dikenal atau dinamakan dengan nama yang mengandung doa dan harapan, yaitu Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kemudian pada tahun 1966, setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965, atas prakarsa Bapak Kuwu Casmita, Blok Kertasari dipindah
karena melihat kondisinya tegalan yang gersang dan tandus, tidak ada air sumber untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kalau terjadi musim kemarau, masyarakat Blok Kertasari harus mengambil air dari sungai pembuangan atau sungai Kedung Dongkol. Akhirnya Bapakku Casmita memindahkan seluruh masyarakat Blok Kertasari atau dikenal dengan istilah gugur gunung untuk pindah ke dataran yang lebih rendah dekat dengan perbatasan desa Ujung Gebang dengan nama Blok Gebang Sari. Gebang karena mendekati perbatasan desa Ujung Gebang, sedangkan Sari berarti meninggalkan Blok Kertasari. Terbentuknya Desa Lewung Kencana. Desa Lewung Kencana terbentuk pada tahun 1942 Masehi. Perbatasan yang memisahkan Desa Lewung Kencana dengan Desa Kedung Kencana, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, membentang sungai, dan sungai tersebut bernama Kali Kumpul Kewista. Jadi Kali Kumpul Kewista merupakan batas desa sekaligus juga sebagai batas kecamatan Susukan dengan Kecamatan Ligung. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah Desa Lewung Kencana. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.